OKOC itu programnya Sandiaga Uno kalau nggak salah waktu itu ya. Programnya Sandiaga Uno yang sebagai seorang entrepreneur itu program pribadi. Program Sandiaga Uno dan so far tidak bisa dibilang gagal atau berhasil karena itu memang baru gagasan Sandiaga Uno di awal. Salam NKRI teman-teman semuanya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama mahasiswa Universitas Padang berdiskusi mengenai program-program atau visi misinya Anies Muhaimin. Di saat diskusi itu, Muhaimin Iskandar mendapatkan pertanyaan menohok dari salah satu mahasiswa terkait janji kampanyenya yang akan meningkatkan UMKM. Sedangkan pasangannya sendiri, Anies Baswedan, gagal total dalam melaksanakan program OKOC sewaktu dia jadi gubernur Jakarta. Begitu pula dengan dirinya, dia pernah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja di era pemerintahan SBY periode 2009-2014 yang lalu. Dan menurut saya, kedua orang ini adalah orang-orang yang gagal, yang sekarang mencoba peruntungan menjadi capres dan cawapres. Lantas apa jawaban Muhaimin Iskandar atas pertanyaan tersebut? Dia menjawabnya dengan mengatakan bahwa program OKOC itu adalah program pribadinya Sandiaga Uno. Itu memang baru gagasan awal Sandiaga Uno. Apa? Baru gagasan awal. Itu visi misinya Anies Sandi yang ketika diterapkan gagal total. Mana ada namanya satu pasangan program dan gagasannya beda-beda. Mimin, pastinya visi misinya satu. Ya kalau mau ngibul itu yang pinteran dikit lah. Baik, oke, perkenalkan nama saya Totop dari jurusan Fisika. Oke, sebelumnya tadi Pak Caimin mengatakan bahwa akan meningkatkan mengenai UMKM dan segala macamnya. Menurut saya, Pak Anies sendiri saja waktu jadi Gubernur DKI Jakarta mempunyai program yang namanya OKOC. Dan saya rasa program tersebut gagal dalam fungsi dari OKOC tersebut, menciptakan 200 lapangan kerja. Faktanya bagaimana? Kalau memang Pak Caimin sendiri ingin meningkatkan bagaimana lapangan kerja tersebut, baik itu mengenai yang disampaikan tadi mengenai program lapangan kerja, faktanya Pak Anies sendiri mempunyai program gagal. Bagaimana menurut Pak Imin tersebut mengenai hal tersebut? Apa langkah konkretnya? Bagaimana supaya program itu tidak hanya sekedar program, bukan sekedar kata-kata? OKOC itu programnya Sandiaga Uno kalau nggak salah waktu itu ya. Programnya Sandiaga Uno yang sebagai seorang entrepreneur itu program pribadi. Program Sandiaga Uno dan so far tidak bisa dibilang gagal atau berhasil karena itu memang baru gagasan Sandiaga Uno di awal. Tapi saya bisa sampaikan, silahkan dibanding dengan gubernur manapun seluruh Indonesia, saya bisa kasih data, gubernur paling sukses di Indonesia adalah Anies Baswedan. Tidak ada satupun gubernur yang bisa bikin stadion bertaraf internasional yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil Indonesia. Tidak ada satupun tenaga asing dan diakui sebagai stadium dengan kapasitas terbaik di Indonesia, Asia. Bentangannya segala macam terbesar di Asia. Di seluruh Indonesia nggak ada satupun gubernur yang bisa bikin kayak gini. Belum lagi program-program pangan dan seterusnya. Tapi so far boleh Anda menilai secara kritis, itu
Itu namanya demokrasi. Tapi saya berani membeberkan kalau ada waktu keberhasilan Mas Anies selama menjadi gubernur. Makanya saya mau pasangan dengan Mas Anies karena kami berdua duit tunggal yang akan saling melengkapi agar bisa sukses mengawal perubahan. Justru saya tadi menyampaikan perubahan itu apa sih? Perubahan itu bukan mimpi. Perubahan itu langkah-langkah konkret. Apa bedanya visi dengan misi yang lain? Kita harus tahu persis. Bedanya lebih konkret. Misalnya, kalau kamu bilang cari kerjaan susah, jadilah pengusaha. Ya kalau itu orang semua tahu. Tapi yang paling penting adalah pemerintah menyiapkan apa tidak. Pemerintah memberikan fasilitas bagi pengusaha dari nol untuk bisa tumbuh dan berkembang apa enggak. Nyatanya 20 tahun terakhir ini sulit berkembang karena tidak ada yang turun tangan dari pemerintah. Saatnya perubahan itu yang dimaksud adalah saatnya pemerintah ambil alih masalah sekaligus menyiapkan tadi. Kalau ditanya yang konkret, ini konkret asal proposal bisnisnya, terutama yang memulai dari nol, visible, layak, dinilai ada tim, layak, maka modal 10 juta ke bawah tanpa agunan dan tanpa bunga. Belum ada ini calon lain yang menyiapkan itu. Belum ada pemerintahan 20 tahun terakhir menyiapkan itu. UMKM terutama kaum muda yang akan bisnis, silahkan, kita sudah siapkan dan sudah hitung. APBN-nya cukup untuk, apalagi kalau disupport oleh BUMN kita, untuk melahirkan pengusaha muda baru tanpa bunga dan tanpa agunan. Syaratnya sederhana, hanya visible, dikaji, diuji oleh tim pemerintah. Insya Allah dalam waktu singkat akan lahir pengusaha-pengusaha baru. Jadi bukan ngomong kosong, tapi konkret yang akan bisa kita lakukan. Gubernur paling sukses di Indonesia adalah Anies Baswedan. Yang bener aja, Min. Ya, mungkin kalau sukses dalam membuat sumur resapan, melobangi jalan-jalan yang bagus di Jakarta menjadi sumur resapan, yang ketika musim hujan bukannya meresap air, tetapi meresap anggaran, dan membuat air tergenang di situ menjadi sarang nyamuk, menjadi sumber penyakit, menambah kemacetan, kemudian menyebabkan kecelakaan, bahkan sudah ada yang meninggal. Sukses membuat patung bambu getah-getih yang nggak berapa lama kemudian, beberapa bulan, sudah rusak sehingga dibongkar, membahayakan orang jika rubuh. Sukses membuat patung sepatu. Buat apa patung sepatu coba? Kemudian menebangi pohon-pohon di Monas, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!